Salah satu minuman yang biasa tersedia saat berbuka puasa adalah sirup atau limun. Nah, salah satu oleh-oleh khas Kota Rembang, Jawa Tengah adalah olahan buah kawista, yakni sirup dan limun yang diproduksi turun-temurun sejak 1 abad yang lalu hingga kini. Bagaimana pembuatannya? Simak sehari menjadi berikut ini. Aromanya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita saat menyebut Kota Rembang, Jawa Tengah, selain sosok pahlawan perempuan Raden Ajeng Kartini? Ya, untuk oleh-oleh kita akan tertuju pada produk sirup dan limun kawis atau kawista. Irawan dan rekan-rekannya yang berasal dari Tuban, Jawa Timur misalnya, selalu mampir ke Kota Rembang mencari limun serta sirup kawista. Aroma dan rasa kawista tentunya membuat mereka selalu kangen dan merasa wajib singgah menikmati olahan buah itu. Mau ke Jawa Tengah pasti beli dulu. Apa yang paling Ya kawista, terus ada camilan lain. gitu. Ya, yang terutama ya kawistanya, Kawistanya itu ya. yang limunnya itu. Untuk mendapatkan limun dan sirup kawista ini, kita bisa mendatangi salah satu pusat penjualan oleh-oleh yang berada di Jalan Raya Rembang, tepatnya di sebelah barat alun-alun Kota Rembang. ini yang di apa? Jadi khasnya Rembang ini ya. Ini sirup, kami ada produk kawis, sirup dan limun. Oh, gitu ya, sirupnya ini. Soft drink. Iya, ini kalau saya mau lihat proses produksinya sekalian ikut membantu. Boleh. Mau mencoba? Iya. Silakan. Iya. Penasaran? Saya langsung menuju lokasi pusat oleh-oleh yang sekaligus sebagai tempat produksi limun dan sirup kawista. Setelah mendapat izin untuk melihat proses produksinya, saya bersama Pujiono Haryono, generasi ketiga atau cucu pendiri tempat produksi olahan limun dan sirup kawis, langsung menuju tempat produksi sirup serta limun kawista. Oke. Tempat usaha ini awalnya didirikan oleh Nyo Diamkin, kemudian dijalankan putrinya Haryati. Saat ini dilanjutkan cucunya Pujiono Haryono. Awalnya tempat ini hanya memproduksi limun pada 1925, tetapi sejak 1953 mengolah sirup kawista hingga saat ini. Buahnya yang tidak selalu ada sepanjang tahun membuat tempat produksi ini mengekstrak kawista agar bisa terus berproduksi. Nah, ini kawis, buah kawis yang sudah diekstrak ini sudah dikemas seperti ini. Buah kawis itu musimnya hanya dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Dalam proses ini ada hal yang tidak boleh terlewat, yaitu bagaimana cara mengekstrak kawista menjadi cairan. Aromanya ini ya cukup kuat. Setelah menyiapkan hasil ekstraksi buah kawista, saya menyediakan bahan lain, yaitu gula pasir. Dalam sehari tersedia paling tidak 4 karung gula pasir atau sekitar 200 kg. Wah, saking bersemangatnya membawa gula, alat yang saya gunakan untuk membawa gula sampai terguling. Ini mungkin tidak penting, tapi saya akan mencoba menggunakan teknik untuk melepas benang agar karung pembungkus gula tidak rusak. Nah, ternyata melepas benang jahitan pada karung ini ada caranya dan sangat mudah dilakukan. Karung gula pun tidak akan rusak. Selanjutnya kita langsung melakukan proses pengolahan bahan baku gula menjadi cairan. Ini sudah menggunakan mesin ya. Untuk menjaga agar pendengaran tidak rusak akibat bunyi mesin yang cukup keras, kita harus memasang pelindung telinga seperti ini. Jadi harus pakai pelindung telinga biar tidak keras karena ini. Setelah mesin beroperasi, kita tinggal memasukkan gula ke dalam penampungan. Kemudian gula akan tersedot ke dalam tangki. Proses selanjutnya tinggal memasak gula yang sudah dicampur beberapa bahan rahasia. Ini dibiarkan terus sampai mendidih. Suhu panas 100 derajat. Oh, ini sampai suhunya 100 derajat. Gula yang sudah dimasak harus didinginkan paling cepat 2 hari sebelum diolah menjadi sirup. Saya kali ini akan menggunakan stok gula yang sudah berada dalam tangki yang didinginkan. Ini sudah dingin,
kita masukkan ke wadah seperti ini. Nanti baru kita campur dengan aroma atau olahan dari buah kawista. Nanti dimasukkan ke sini, dah jadi sirup kawista. Meski sudah menggunakan peralatan mesin, tempat produksi ini masih menggunakan tenaga kerja untuk menyiapkan bahan baku, mengoperasikan mesin dan mengemas produk sudah jadi. Gula yang sudah diolah dicampur dengan aroma kawista atau ekstrak kawista. Nah, ini aroma kawisnya ya yang sudah diekstrak, jadinya seperti ini langsung dicampurkan untuk bahan sirup. Karena tidak sesuai dengan prosedur, proses pencampuran yang saya lakukan dinyatakan gagal atau tidak sempurna. Wah, butuh waktu untuk mengaduk hingga olahan gula dan ekstrak kawista ini benar-benar tercampur. Seharusnya proses pencampuran ini dilakukan perlahan. Waduh, maafkan saya ya. Ya, ini setelah 15 menit kita matikan ya. Udah matikan. Ini sudah blendernya sudah nggak nyala. Berikutnya tinggal proses pengemasan. Pada tahap ini saya dan pekerja harus memasukkan sirup ke dalam botol satu persatu seperti ini. Awalnya kemasan sirup kawista menggunakan beling kaca. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saat ini kemasan sudah menggunakan botol plastik. Itu udah penuh ya. Nah, ini prosesnya dari mulai nuang ke botol sampai dibersihkan lagi. Ini terus, nah ini udah penuh nih. Ini tinggal saya pindah ke sana ya Bu ya. Tinggal dipindah. Ini udah jadi. Sirup tinggal ditampung di gudang, dikemas dalam kardus dan siap dijual. Baik di toko sendiri maupun diedarkan ke toko oleh-oleh di luar kota. Harga satu botol sirup kawista di pasar mencapai Rp36.000. Oh iya, masih ada loh konsumen yang menginginkan kemasan botol kaca. Ya, ini salah satu kemasan untuk sirup kawis itu menggunakan botol. Nah, ini proses menyiapkan botolnya. Menyiapkan botol dari apa namanya? Untuk dibersihkan. Nah, saya selanjutnya akan melihat proses pembuatan limun. Hampir sama seperti pembuatan sirup. Bedanya produksinya lebih rumit karena harus memasukkan unsur soda melalui proses karbonasi. Kalau tadi kita udah bikin sirup, sekarang kita bikin limun kawis. Bahannya hampir sama, cuma caranya mungkin komposisinya nanti agak beda ya. Prosesnya tidak terlihat ya, namun nantinya akan tampak limun yang dihasilkan mengandung soda. Saat proses pengemasan dilakukan, botol yang digunakan tidak kuat dan meledak. Kaget saya. Oh, ini tutup. Ini Terus dibuka, ya. masuk filter sini. Nanti Ya. keluarnya dari sini. Oh, Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya limun kawista selesai dikemas. nah ini setelah melalui proses ini udah langsung jadi nih. Udah langsung dikemas jadinya seperti ini. Dia sudah sangat seger dan dingin. Ini rasanya dingin karena prosesnya soda menggunakan pendingin, apa sistemnya difilter di apa gitu. Lanjut kita ke gudang untuk melakukan pengemasan menggunakan kardus. Harga satu limun kawista dibanderol Rp12.000. Menurut Pujiono Haryono, sejak awal sang kakek telah mengembangkan produk dengan aroma rasa yang lain. Namun hanya limun serta sirup kawista yang bisa bertahan dan menjadi salah satu oleh-oleh khas Kota Rembang. Yang menjadi istimewa adalah ternyata buah kawis itu banyak terdapat di Rembang, gitu. Dan yang menjadi keistimewaannya adalah ciri khas dari aromanya yang khas. Kemudian kalau rasanya gitu
kira-kira kalau dimakan begitu aja ada rasa sedikit asam gitu. Nah, penasaran ingin mengetahui pohon buah kawista? Saya ajak Anda untuk melihat pohon dan buah kawista yang cukup banyak ditemui di pesisir pantai utara Pulau Jawa, terutama di Kabupaten Rembang. Nah, kalau kita tadi sudah mencoba membuat sirup maupun lemon kawista, ini saya ajak Anda untuk melihat langsung pohonnya. Nah, ini pohonnya, buahnya juga masih kelihatan banyak di atas ya. Ini kalau kita lihat buahnya bulat-bulat seperti ini buah kawista dan aromanya seperti buah asam Jawa. Ini juga enak kalau sudah matang, diseduh mungkin ya, ditambah gula, rasanya akan sangat segar sekali. Roby Sofwan Amin, Probo Gus Hartoyo, Rembang, Jawa Tengah.